Rashford, Anthony cetak gol debu di betis. FA Cup, Chelsea disingkirkan Brighton. City inginkan Bellingham dan Rodrigo di musim panas. Firmino dicoret dari skuad Al Ahly. Como nyaris dapatkan Theo Hernandez. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan FA Cup ronde keempat, Manchester City susah payah menang 2-1 atas tim antah berantah Leyton Orient. Tim tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol spektakuler di babak pertama. City baru bisa bangkit di babak kedua melalui gol Abdulkadir Husanov dan Kevin De Bruyne. Dengan kemenangan ini, City berhak melaju ke ronde berikutnya. Di pertandingan lain, ada Newcastle United yang juga susah payah menang 3-2 dari Birmingham City. Tim tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Ethan Laird dan Tomoki Iwata. Untungnya Newcastle bisa membalikan keunggulan melalui 2 gol Joseph Willock dan 1 gol tambahan dari Callum Wilson. Hasil ini bikin Newcastle berhak melaju ke babak berikutnya. Bergeser ke Serie A, ada AC Milan yang menang 2-0 atas Empoli. 2 gol Rossoneri dicetak oleh Rafael Leao menit 68 dan Santiago Gimenez menit 76. Dengan tambahan 3 poin ini, Milan naik ke urutan ke-7 klasemen sementara. Sedangkan Empoli masih terjebak di urutan 17 klasemen sementara. Di pertandingan lain, ada Atalanta yang menang besar 5-0 atas Hellas Verona. Matteo Retegui jadi bintang di laga ini dengan mengemas 4 gol sekaligus. Sedangkan 1 gol tambahan diselesaikan oleh gelandang incaran Manchester United Ederson. Dengan kemenangan ini, Ladea tetap kokoh di urutan ketiga klasemen sementara dengan perolehan 50 poin. Sementara dari Spanyol, ada derby Madrid yang berakhir imbang 1-1. Atletico Madrid unggul lebih dulu melalui sepakan penalti Julian Alvarez menit 35. Namun, Kylian Mbappe berhasil menyamakan kedudukan pada menit 50. Hasil imbang ini bikin Madrid tetap di puncak dan Atletico mengekor di urutan kedua klasemen sementara La Liga. Di pertandingan lain, Athletic Bilbao menang 3-0 atas Girona. Semua gol Bilbao diborong oleh Oihan Sanchez menit 42, 45, dan 79. Dengan hasil ini, Bilbao berada di urutan keempat klasemen sementara La Liga. Masih seputar Liga Spanyol, ada pemain pinjaman Manchester United Anthony Santos yang kembali tampil apik saat membela Real Betis. Dilansir ESPN, Anthony berhasil mencetak 1 gol di laga melawan Celta Vigo semalam. Sayangnya, gol tersebut gagal menyelamatkan Betis dari kekalahan. Laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Celta. Meski begitu, Anthony lagi-lagi mendapat penghargaan Man of the Match di laga tersebut. Ini jadi awal yang bagus bagi Anthony yang sedang berusaha menyelamatkan karirnya. Marcus Rashford memang sudah resmi pindah ke Aston Villa. Namun, ternyata sebelumnya Rashford lebih dekat ke Barcelona ketimbang Villa. Namun, usut punya usut, ada beberapa pihak yang menggagalkan transfer tersebut. Dikutip dari Transfer News Live, ada 3 pemain Barca yang menolak kehadiran Rashford di skuad. 3 pemain itu adalah Gavi, Fermin Lopez, dan Pedri. Mereka tidak menyetujui langkah Barca yang ingin mendatangkan Rasi sebagai pemain pinjaman Januari kemarin. Mereka tidak menyarankan klub untuk membawanya ke Camp Nou. Di laga derby Madrid semalam, ada kontroversi yang tercipta. Real Madrid mengklaim bahwa mereka sudah dicurangi oleh wasit, terutama wasit VAR. Dilansir Football Espanya, Madrid TV merasa ada yang dimanipulasi dari gambar yang ditampilkan di VAR saat Los Blancos dihukum penalti oleh wasit. Menurut mereka, ada rekayasa sudut pandang pengambilan gambar agar seakan-akan Tchouaméni yang menginjak kaki pemain Atletico di kotak penalti. Madrid TV merasa pemain Atletico melakukan diving dengan melebih-lebihkan insiden tersebut. Untungnya, Kylian Mbappe bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Dari Spanyol, kita bergeser ke Inggris untuk membahas Chelsea. Dalam lanjutan FA Cup ronde keempat semalam, laju The Blues harus terhenti. Mereka kalah 2-1 dari sesama klub Premier League Brighton. Dilansir Sky Sport, gol kemenangan Kaoru Mitoma di babak kedua membawa Brighton melaju ke putaran kelima Piala FA. Chelsea terlihat beberapa kali mengambil keputusan yang ceroboh. Anak asuh Enzo Maresca juga mengalami kendala di lini depan. Pemain-pemainnya tidak bisa memaksimalkan peluang dengan baik.
Real Madrid kabarnya belum menyerah untuk mendapatkan bek Arsenal William Saliba. Maka dari itu, Real London mulai pasang kuda-kuda dengan meminta syarat yang diperkirakan tak bisa dipenuhi oleh Madrid. Dilansir Daily Star, Arsenal tak mau melepas Saliba dengan harga murah. Mereka ingin membuat Madrid membayar setinggi mungkin. Bahkan, rumornya Arsenal meminta biaya rekor dunia untuk pemain Prancis tersebut. Sejauh ini, Josko Gvardiol masih jadi yang termahal dengan bandrol 90 juta euro. Angka yang kurang lebih sama barangkali jadi patokan Arsenal. Selain Arsenal, Manchester United juga pasang harga untuk salah satu pemainnya, Kobbie Mainoo. Dilansir 90 Min, United belum menutup kemungkinan untuk melepas Mainoo di bursa transfer berikutnya. Kabarnya, United bahkan sudah mematok harga jika ada klub yang benar-benar berminat padanya. 80 juta pon kabarnya jadi angka minimal yang harus dibayar untuk memboyong Mainoo dari Old Trafford. Sejauh ini, Chelsea dan Bayern Munchen jadi klub yang menaruh minat pada sang pemain. Masih dari Manchester United, kabar mengejutkan hadir dari salah satu gelandangnya, yakni Christian Eriksen. Menurut Mirror, gelandang asal Denmark itu telah direkomendasikan untuk segera mengakhiri karir sepak bolanya. Menurut laporan, Eriksen sedang mempertimbangkan untuk pensiun ketika kontraknya di Manchester United habis akhir musim ini. Kabarnya akan cukup sulit menemukan klub baru setelah hengkang dari MU. Apalagi kebugarannya sudah tak seprima dulu. Jadi, mengakhiri karir di Old Trafford adalah ide yang bagus. Masih dari kota Manchester, namun kali ini Manchester biru. Menurut laporan Tim Talk, Manchester City sedang mempelajari kemungkinan untuk memboyong dua pemain Real Madrid, yakni Rodrigo dan Jude Bellingham di akhir musim nanti. Juara bertahan Liga Inggris itu tertarik untuk menambahkan dua nama itu ke skuad. Pep Guardiola juga menginginkan tambahan kekuatan di musim depan. Dua nama ini dinilai pas untuk menyempurnakan komposisi tim. Namun, langkah ini masih sangat awal. Belum ada komunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak. Spanyol sudah, kini kita akan membahas sepak bola Italia, di mana ada beberapa kontroversi yang terjadi di laga antara AC Milan versus Empoli semalam. Menurut Football Italia, ada beberapa keputusan wasit yang meleset dalam menyikapi pelanggaran. Contohnya, saat pemain Empoli Liberato Kakase yang sebelumnya berpotensi mendapat kartu merah usai melanggar Kyle Walker. Lalu ada kartu merah Fikayo Tomori yang masih bisa diperdebatkan. Wasit sama sekali tidak mempertimbangkan keputusan wasit lain dalam hal-hal ini. Sementara dari Como, mereka mengaku kalau hampir saja mendapatkan tanda tangan bek AC Milan Theo Hernandez di akhir-akhir bursa transfer musim dingin. Dilansir Football Italia, Presiden Como Mirwan Suarso mengonfirmasi hal tersebut. Katanya, Como sudah mengajukan tawaran senilai 40 juta euro untuk memboyong Theo dari San Siro. Milan pun sudah menyepakati nominal tersebut. Sayangnya, sang pemain justru kurang berminat untuk pindah ke Como. Menurut Mirwan, Como sama sekali tidak keberatan untuk bertarung mendapatkan pemain-pemain kelas wahid. Namun, mereka juga mempertimbangkan kesesuaian dengan filosofi bermain tim dan visi misi klub ke depannya. Eropa sudah, kini membahas sepak bola Asia. Ada kabar mengejutkan dari Arab Saudi. Legenda Liverpool Roberto Firmino kabarnya telah dikeluarkan dari skuad utama Al Ahly. Dilansir Daily Mail, seiring kedatangan pemain baru Galeno, Firmino telah dicoret dari daftar pemain. Dengan begitu, Firmino tidak dapat bermain untuk Al Ahly di sisa kompetisi Liga Pro Saudi. Dirinya hanya bisa diturunkan untuk laga Liga Champions Asia saja. Situasi ini bikin Firmino ingin segera meninggalkan Arab Saudi. Kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026. Tetapi Al Ahly mungkin terbuka terhadap gagasan melepaskannya lebih awal jika ia menemukan klub baru yang cocok. Sedangkan dari Indonesia, ada kabar gembira untuk kita semua. Ole Romani bersama tim Gepens dan Dion Mack telah resmi menyandang status warga negara Indonesia. Dilansir Sport Detik, ketiga pemain ini dinyatakan sah menjadi WNI usai mengucap sumpah di London pada Sabtu kemarin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan alhamdulillah atas lancarnya proses naturalisasi Ole Romani yang diharapkan mampu meningkatkan daya gedor timnas yang kini di bawah pelatih Patrick Clifford. Ole juga sudah siap all out di laga versus Australia demi membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. ESPN melaporkan bahwa Manchester City telah berani melayangkan gugatan baru kepada Premier League terkait aturan tentang transaksi pihak terkait atau EPT. City menentang amandemen yang dibuat oleh pihak Premier League terkait aturan EPT tersebut yang disetujui klub Liga Inggris lainnya November lalu. Menurut pihak City, proses tersebut telah menyalahi prosedur hukum karena tanpa persetujuan dari City.
Berikutnya, ada kabar dari Premier League yang baru saja mengumumkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris bulan Januari. Dilansir dari 90 Min, pemain Bournemouth Justin Clifford terpilih sebagai pemenangnya. 5 golnya di bulan Januari serta pengaruh besarnya bagi The Cherries menjadi penilaian utama dari pihak Premier League. Ia mengalahkan nama-nama yang masuk dalam nominasi seperti Alexander Isak, Cody Gakpo, hingga Bryan Mbeumo. Penghargaan pribadi ini adalah yang pertama kalinya diterima Justin sepanjang karirnya. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari legenda Liverpool, Steven Gerrard. The Sun melaporkan bahwa Gerrard kemungkinan dalam waktu dekat akan menjadi pelatih baru Derby County. Gerrard menjadi favorit teratas setelah Derby memecat pelatih Paul Warne Jumat 7 Februari. Mantan pelatih Al-Ettifaq itu diharapkan manajemen Derby segera menerima tawarannya menjadi pelatih untuk membangkitkan Derby dari jeratan degradasi di Championship. Lanjut ke kabar dari Spanyol, di mana pemain Real Madrid Vinicius Junior dilaporkan menolak tawaran pertama perpanjangan kontrak dari Real Madrid. Pembicaraan kontrak baru itu disebut Daily Mail ditolak kubu Vini dengan alasan menuntut kenaikan gaji yang luar biasa. Gaji Vini yang sekarang yakni sekitar 12,5 juta pounds atau sama dengan gaji Mbappe. Meski ditolak, pihak El Real akan terus coba menawarkan perpanjangan kontrak yang kedua pada pertengahan Februari nanti. Masih kabar dari Real Madrid. Menurut laporan Get Football News Spain, El Real telah resmi mendaftarkan 2 pemain barunya di fase pendaftaran kedua UCL. Karena tidak membeli pemain baru, Carlo Ancelotti terpaksa mendaftarkan 2 pemain muda mereka, yakni bek kanan 22 tahun Lorenzo Aguado dan bek tengah 21 tahun Enrique Ribas Rekaj. Kedua pemain bertahan tersebut dipilih Don Carlo demi menutupi krisis pemain di sektor lini belakang. Lanjut beralih ke kabar dari Italia. Foot Italia melaporkan bahwa Venezia sedang dalam pembicaraan untuk merekrut agen bebas Wissam Ben Yedder. Pemain asal Tunisia yang masih tersangkut kasus hukum itu dipertimbangkan Il Gunari demi menambah amunisi striker pasca ditinggal Gianpaolo. Direktur olahraga Venezia Antonelli mengaku sudah mempertimbangkan kasus hukum sang pemain. Rencananya kepastian transfer Ben Yedder akan diumumkan pasca laga melawan Roma. Dari kabar lainnya, ada Celtic yang telah dijatuhi hukuman oleh Komisi Disiplin UEFA akibat ulah fans yang menggunakan kembang api dan bom asap saat insiden yang terjadi pada laga melawan Aston Villa di UCL. Mirror melaporkan bahwa Komisi Disiplin UEFA telah menghukum fans Celtic untuk tidak boleh bertandang ke markas Munchen ketika menjalani laga leg kedua babak playoff UCL 19 Februari mendatang. Selain itu, Celtic juga dikenai denda sebesar 20.000 euro. Masih kabar soal hukuman. FIFA dilaporkan telah menghukum salah satu peserta kualifikasi Piala Asia 2027 yakni Timnas Pakistan. Federasi Sepak Bola Pakistan atau PFF disebut telah melanggar operasional tentang penyelenggaraan pemilihan presiden federasi yang adil dan transparan. FIFA kini sedang menunggu banding dari pihak Pakistan. Kalaupun bandingnya ditolak, Pakistan harus rela dicoret dari putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Selanjutnya ada kabar dari Patrick Clifford dan jajarannya yang telah mengunjungi PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Clifford beserta rombongan bertemu dengan jajaran PT LIB guna mensinergikan program Timnas dengan Liga. Dalam pertemuan ini, Clifford meminta pada PT LIB agar pembinaan pemain usia muda harus terus dijalankan. Selain pengembangan pemain muda, Clifford juga memberi saran pada PT LIB agar kualitas kompetisi di Indonesia menjadi semakin baik. Kabar berikutnya datang dari pemain keturunan Indonesia yang berlaga di MLS yakni Adrian Wibowo. Dilansir dari TV One News, pemain yang berseragam Los Angeles FC ini disebut bisa jadi opsi untuk gantikan peran Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Posisinya yang sama yakni bisa bermain di sayap serang membuatnya jadi bahan pertimbangan Patrick Clifford. Apalagi pemain 19 tahun kelahiran Amerika itu kini sedang gacor di beberapa laga uji coba. Terakhir ketika melawan Phoenix Rising, ia bersama ex AC Milan Oliver Giroud sukses sumbangkan 1 gol.